Selain Hari Pahlawan, di bulan November ini juga ada peringatan hari yang sangat istimewa, yaitu Hari Toleransi Sedunia yang jatuh setiap tanggal 16 November. Di Surabaya, sebuah sekolah dasar Katolik dipimpin oleh seorang muslimah. Sementara di sebuah tempat ibadat Tridharma di Surabaya, seluruh pekerjanya adalah umat Kristen dan Islam. Meski sudah menjadi kepala sekolah, Kustianah masih aktif mengajar, terutama saat menggantikan guru yang berhalangan hadir karena sakit atau sebab lain. Kecintaannya pada dunia pendidikan anak mulai diukir Kustianah pada 2004 di Sekolah Dasar Katolik Indriasana 4, Surabaya. Awal melamar menjadi guru di sekolah ini sempat membuatnya grogi karena dia memahami keyakinannya sebagai pemeluk Islam berbeda dengan ciri khas sekolah yang Katolik. Tapi pihak yayasan meyakinkan Kustianah bahwa imannya bukan jadi penghalang untuk mengajar. Sekolah Dasar Katolik Indriasana 4 terletak di Petemon, sebuah kawasan padat penduduk di Surabaya. Para murid kebanyakan dari keluarga kurang mampu. Siswa, guru, dan staf beragama Buddha, Protestan, Islam, Konghucu, dan Katolik, semua ada di sini. Pihak sekolah justru merasa diuntungkan dengan warna-warni ini, karena mereka bisa mengajarkan makna dan aksi nyata sederhana toleransi dengan saling menghormati antar pemeluk agama. Pada 2022, pimpinan Yayasan Dharma Ibu Sawahan Santo Vincentius Apaulo meminta Kustianah menjadi kepala sekolah. Meski berpengalaman 19 tahun mengajar di sekolah ini, Kustianah tetap merasa ragu dengan tawaran itu. Alasannya sama, yaitu dia yang beragama Islam merasa tidak pantas memimpin sekolah Katolik. Tapi jiwa guru yang ada padanya membuat Kustianah tidak rela anak didiknya terkatung-katung. Kalau memang sekolah ini nggak ada penggantinya, kan kepala sekolah saya yang lama itu purna di bulan Desember itu. Jika belum mendapatkan pengganti yang pas, mau jadi apa sekolahan SD Indriasana ini, Pak? Kalau sekolah nggak ada kepala sekolahnya, ya akhirnya kita coba dulu, tak tahu nanti kita sambil berjalan sambil belajar. Di sela kesibukannya, Kustianah tidak melupakan kewajiban imannya sebagai muslimah. Menjalankan salat di ruang kerjanya adalah sebuah hal yang lumrah bagi dia dan rekan kerja Kustianah. Pimpinan Yayasan Dharma Ibu Sawahan Santo Vincentius Apaulo yang menaungi SD Indriasana 4 punya alasan kuat mempercayakan Kustianah memimpin SD Katolik Indriasana 4. Veronica Dahlia Ratnawati sebagai ketua yayasan mempercayakan tanggung jawab itu karena Kustianah dinilai berkompeten. Karena Bu Kus adalah salah satu guru muslim yang fleksibel dan bisa menerima dari beberapa kalangan. Karena di tempat kami ini tidak hanya satu agama, ada 5, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Dan murid-murid kami semua juga Bhinneka Tunggal Ika, tidak hanya Kristen dan Katolik. Itulah kenapa saya memilih Bu Kus, karena Bu Kus memang mampu untuk menjalankan tugas ini dengan penuh kasih, dengan penuh sukacita untuk perkembangan Sekolah Indriasana 4. Kerap kali, Muniah memberi petunjuk pada umat tentang urutan sembahyang di tempat ibadah Tridharma Sanggar Agung Surabaya ini. 4 tahun bekerja di sini membuat Muniah sedikit banyak hafal siapa saja nama dewa-dewa di tempat ibadah ini. Muniah tahu informasi itu karena sering ngobrol dengan umat yang datang. Sebagai karyawan di sini, tugas Muniah adalah menjaga kebersihan rumah ibadah ini. Salah satunya membersihkan lelehan lilin agar meja tempat lilin selalu tampak bersih dan layak untuk sembahyang. Bekerja bersama rekan kerjanya, nenek 6 cucu ini dengan hati-hati mengatur hiu agar terlihat rapi. Satu hal yang dia wajib pahami adalah tidak berdiri di depan umat yang sedang sembahyang. Sebagai seorang muslimah, kewajiban salat tidak pernah dia tinggalkan. Di sebuah ruangan yang disediakan,
para karyawan secara bergantian menunaikan ibadah salat. Selama Muniah bekerja di TITD Sanggar Agung, dia mengaku tidak mempedulikan omongan miring yang mencemooh dirinya karena bekerja di tempat ibadah umat lain. Saya nggak menghiraukan omongan itu, tetap saya kerja untuk menafkahi keluarga saya sendiri. Pengurus TITD Sanggar Agung sangat menghargai keyakinan para karyawan. Meski para karyawan sering membantu umat memberi petunjuk, tapi ada beberapa ritual yang tidak diperkenankan dikerjakan oleh para karyawan. Dalam hal-hal tertentu itu tidak kita kasihkan tugas ke mereka. Contoh, mungkin persembahan mungkin untuk saat di meja altar itu bukan mereka yang melakukan. Jadi tugas mereka hanya membersihkan meja, lantai, mungkin juga ya mengangkat-ngangkat itu. Jadi kalau untuk ritual-ritual persembahannya mereka tidak terlibat. Awal Agustus 2025, sejumlah tokoh agama berkumpul untuk mendorong pemerintah tegas terhadap para pelaku intoleransi. Seruan ini disuarakan setelah adanya persekusi atas nama agama terhadap sebuah rumah doa di Padang. Setara Institut menyebut, pada Medio 2025, seorang siswa di Riau tewas dipukuli teman-temannya karena beda agama. Aksi persekusi dan intoleransi atas nama agama masih saja terjadi di Indonesia. Profil Kustianah dan Muniah semoga bisa menjadi bibit perdamaian yang akan mengubah kebencian menjadi cinta kasih. Dan semoga di Indonesia yang bineka ini kita tidak lagi risau ketika tetangga kita beda agama. Salam toleransi dari kami, saya Andreas Wicaksono dan Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.